Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Sebelum saya lanjutkan buat teman-teman semuanya, saya mau menampilkan satu cuplikan dulu. Ini kita mohon doanya juga ya teman-teman. Kebetulan saya orang Padang, Sumatera Barat gitu loh, dan kampung halaman saya hari ini mungkin dilanda bencana yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman sudah menonton juga gitu loh, banjir bandang di mana-mana, longsor di mana-mana, jalan putus dan segala macam. Dan sama-sama saya minta doanya buat teman-teman semuanya, semoga semua saudara-saudara saya semuanya di ranah Minang, di Sumatera Barat itu diberikan ketabahan, diberikan kesehatan juga, supaya ini bagian dari ujian juga, supaya kita lebih bisa berbenah diri lagi buat kedepannya. Dan untuk korban-korban yang sudah ditemukan juga, semoga amal ibadah mereka semuanya itu bisa diterima di sisi Yang Maha Kuasa, dan semoga saja bencana ini cepat berakhir, bencana ini cepat tertangani juga gitu loh, dan tidak ada memakan korban jiwa lagi. Dan untuk keluarga-keluarga yang berdampak langsung dengan bencana itu, diharap tabah dan sabar, tetap berdoa sama Yang Maha Kuasa. Ini adalah bagian dari ujian untuk perjalanan hidup. Semoga saja ada hikmah di balik ini semuanya. Ya, oke. Ini teman-teman semuanya, yang mau saya bahas hari ini adalah tentang debt collector atau FC yang selalu berkunjung, terkadang di luar konteks atau di luar aturan yang berlaku gitu loh. Salah satu ini ada dari salah satu subscriber saya juga yang bertanya tentang tunaiku. Nanti kita juga akan bahas teman-teman, apakah diperbolehkan hal-hal seperti ini terjadi. Dan habis itu juga ada yang ketakutan juga, yang mana dia dihubungi juga sampai ke perusahaan dia. Tapi sebelum kita lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Untuk yang paling pertama, mau kita bacakan satu pertanyaan dari salah satu follower saya juga. Nanti teman-teman semuanya bisa follow Instagram saya, yang mau mend-DM saya juga boleh teman-teman, atau teman-teman bisa langsung melalui WhatsApp juga boleh. Langsung teman-teman tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, nanti ambil telepon Medi Bro nih. Insya Allah saya akan memberikan jawaban, mengedukasi Anda, menunjukkan jalan yang terbaik apa yang harus Anda lakukan buat kedepannya. Silahkan Anda bergabung di channel ini. Oke. Bang, saya galbay di APK tunaiku sudah lebih dari 1 tahun. Pernah DC datang ke rumah dan ke sekolah tempat saya ngajar. Dan hari ini mulai telepon ke kantor suami dan ditegur. Nah, ini rasa saya hal-hal seperti inilah yang harus dibenahi sebenarnya oleh otoritas jasa keuangan ya. Kenapa ini dibenahi? Pertama, saya paham banget gitu loh. Mungkin yang namanya hutang piutang itu memang harus dibayar ya, tapi kita lihat dasarnya dulu. Tapi kalau memang misalnya harus mempermalukan, harus menagih kepada di luar dari si konsumen sampai dia ditegur perusahaan dan segala, ini kan nggak bagus. Percuma dong ada aturan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang aturan penagihan kredit terbaru teman-teman semuanya, yang mana di dalam itu disampaikan dengan jelas juga, disampaikan dilarang melakukan pengancaman yang sifatnya mempermalukan, dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Sekarang si DC pernah datang ke rumah dan ke sekolah tempat saya ngajar. Oke, datang ke rumah nggak ada masalah, datang ke sekolah ya. Kalau sebelumnya ada terjadi kesepakatan antara si penagih hutang dengan yang mau ditagih, itu nggak ada masalah, karena memang dalam aturan OJK memang itu diperbolehkan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada perjanjian dalam hal itu, si yang ditagih tidak mengizinkan penagih untuk datang ke tempat kerja dia, ya mohon maaf, ini nggak bisa ya, itu tidak boleh terjadi. Dan teman-teman yang mengalaminya, tiba-tiba ada DC yang datang ke tempat kerja Anda, saya butuh bukti-buktinya teman-teman semuanya, buktinya gitu loh. Dan coba Anda pertanyakan, dia tahu nggak sih POJK nomor 22 tahun 2023 itu tentang aturan penagihan kredit terbaru. Oke ya. Habis itu lagi, dan hari ini mulai telepon ke kantor suami dan suaminya ditegur oleh HRD. Ini kan melenceng banget gitu loh. Menagih di luar dari si konsumen. Sedangkan dia menagih kepada si konsumen aja ya, tapi di luar dari alamat domisili itu sudah salah, apalagi di luar dari si konsumen. Ya, sampai suaminya ditegur oleh HRD dan segala macam. Ini nggak bagus.
ya, dan ini harus diperbaiki oleh otoritas jasa keuangan. Hal-hal seperti ini dari dulu sampai sekarang ini tidak pernah terbenahi dan tidak pernah teratasi. Kalau ada teman-teman yang mengalaminya langsung, saya berharap Anda mengambil bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang tepat tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Itu harus didasari dengan buktinya, nanti kita laporkan bersama-sama. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu buat teman-teman juga, karena mengingat ini biar seimbang ya, jangan kita menyalahkan soal si DC aja. Anda pun juga sebagai si debetur, kalau memang mengalami telatnya itu sudah terlalu lama misalnya gitu kan, sudah terlalu lama, coba dong ditanyain ke diri Anda. Jadi menjelang Anda galbay, menjelang Anda telatkan pembayaran dulu, Anda menabung nggak sih selama perjalanan itu? Contoh kayak gini, saya galbay APK tunaiku sudah lebih dari 1 tahun. Selama lebih dari 1 tahun Anda menabung atau tidak? Ya, paling tidak Anda menabung dong, menabung 10.000 atau 20.000 per hari. Kalau Anda menabung 20.000 per hari, otomatis udah berapa duit Anda yang terkumpul? 20.000 kali 12 bulan aja itu 7.200.000 teman-teman semuanya. Ya, duit yang bisa Anda kumpulkan. Ya nggak sih teman-teman? Tapi giliran ada penagihan, masa Anda nggak bisa negosiasi? Apakah duit itu nggak ada? Ya, ini kembali ke teman-teman semuanya. Tunjukkan juga lah inisiatif kita untuk negosiasi pokoknya kalau sudah terlalu lama. Tapi kalau memang Anda bilangin, saya sudah mencoba bang, tapi usaha saya ya belum bisa maksimal dan segala macam, ya apa boleh buat. Ya, oke ya teman-teman semuanya, dan kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Bang, maaf nanya ya Bang. Bang, kalau pinjaman masih berjalan tapi saya sudah nggak mampu bayar, gimana? Pinjaman masih berjalan sudah nggak mampu bayar. Ya memang orang nggak mampu bayar itu di saat pinjaman masih berjalan. Kalau pinjaman sudah berakhir, dia sampaikan tidak mampu bayar, itu nggak ada problem namanya. Ya, mungkin ada kekeliruan ya dalam mengetik pertanyaannya. Ya memang seperti itu gitu loh. Kalau pinjaman masih berjalan tapi saya sudah nggak mampu bayar, gimana ya gimana gitu loh. Tetap Anda bekerja lah. Hari ini Anda nggak mampu kan belum tentu minggu depan, belum tentu bulan depan kan, kayak gitu. Yang penting kita positive thinking aja ya. Habis itu lagi saya cerita sedikit ya Bang. Saya ada pinjaman di tunaiku dari tahun lalu, dan pas dapat ansuran 10, dapat tawaran top up. Terus posisi waktu itu saya lagi kepepet juga waktu berunding sama suami, akhirnya diputuskan untuk ambil aja, nanti bayarnya pakai gaji suami. Ternyata Bang, waktu udah ACC dan cair di bulan itu juga suami kena PHK. Karena perusahaan pilot, akhirnya di ansuran ketiga ini udah nggak bisa bayar karena suami belum juga dapat kerja. Lalu saya sudah disamparin DC lapangan dari tanggal 6 kemarin sampai hari ini sudah 4 kali kunjungan. Saya sudah jelaskan, tapi pihak DC menuntut untuk membayarkan sementara saya belum ada. Ya memang seperti itu, kalau debt collector itu kalau sudah datang pasti tuntutannya harus dibayarkan gitu loh. Tapi tinggal dari kita, kalau kita memang belum ada kan sampaikan baik-baik ya, dan sambil suami Anda berusaha bekerja juga. Oke? Solusi saya gimana Bang, dan apa yang saya lakukan Bang? Karena jujur saya bingung, karena DC nyamparin saya ke tempat kerja saya. Emang nggak jauh dari rumah sih Bang, dan gaji saya cuma 1,5 juta per bulan. Untuk biaya hidup masih kurang dan minjem sana sini, serta semua perhiasan sudah habis terjual Bang. Oke, mungkin hal ini saya cukup paham ya, dengan gaji 1,5, dengan kamu berkeluarga, ada anak, ada tanggungan, itu memang jauh dari kata cukup, oke? Tapi coba kamu negosiasi dulu, kamu minta restrukturisasi seperti yang disampaikan oleh orang OJK juga. Datangin aja pihak dari Tunaiku biasanya kan ada Amar Bank tuh yang dekat-dekat dari tempatmu itu. Coba minta restrukturisasi, bisa nggak ditunda dulu pembayarannya, bisa nggak minta sementara waktu kita jangan ditagih dulu, atau kita bayar berapa dulu deh gitu loh, biar mengurangi hutang gitu loh ya. Coba minta opsi-opsinya, mana tahu bisa seperti itu. Karena OJK waktu itu ngomongnya enteng banget ya kan, yang penting jangan lari dan bla bla segala macam gitu loh. Coba aja ikuti aturan itu dulu ya kan, mana tahu ya nggak sih. Perhiasan sudah habis terjual Bang, saya bingung ngadapin DC yang melakukan kunjungan. Saya tahu ini konsekuensi yang harus saya terima saat galbay. Kalau untuk menghadapi DC yang kunjungan itu, menghadapinya sih simpel-simpel aja gitu loh. Sebelum kita berkomunikasi ya mungkin kita lihat dulu ID card-nya, surat kuasanya, sertifikatnya.
Kalau 3 hal ini sudah ditunjukkan, mungkin kita sampaikan apa yang menjadi problem, apa yang menjadi kendala gitu. Kita jelaskan aja. DC mengerti, syukur. DC tidak mengerti, ya itu hak mereka. Ya kan? Kita juga nggak peduli dalam hal itu. Yang penting kita menjelaskan fakta yang terjadi dan kita menunjukkan itikat baik kita. Kalau misalnya dibilangin suamimu kena PHK dan segala macam sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan, si orang-orang semuanya paham gitu loh. Kalau dengan gaji 1,5 kamu dalam berkeluarga harus ada tanggungan anak, makan minum, itu jelas itu tidak akan cukup. Tapi jelaskan aja apa adanya dulu ya. DC-nya bisa mengerti, oke. DC tidak mengerti, oke. Yang penting jangan pernah menjanjikan sesuatu sama debt collector yang datang ke rumah. Contoh kamu bilang, Pak, kalau hari ini saya belum ada, gimana kalau tanggal sekian bulan depan? Jangan seperti itu. Ya, sampaikan aja, Pak, mohon maaf. Hari ini saya sampaikan fakta hidup saya seperti apa, dan saya perjuangkan untuk kedepannya. Saya tidak bisa memberikan kapan tanggal dan waktunya saya mau melakukan pembayaran, tapi yang jelas saya minta toleransi perpanjangan waktu dari perusahaan Anda kalau masih diberikan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, perusahaan Anda mempunyai aturan lain, saya siap untuk menerima resiko apapun itu, karena memang berbenturan di saat ini saya benar-benar sudah tidak mampu. Ya, kayak gitu aja teman-teman. Yang penting jangan menjanjikan sesuatu. Nah, kedepannya buat teman-teman semuanya, belajar dari kasus ini juga, jangan menganggap enteng sesuatu. Karena kita tahu nih, yang namanya ansuran itu pasti, rezeki itu misteri. Kita beranggapan rezeki kita selalu ada, tiba-tiba kita dibenturkan dengan suatu masalah, suami di PHK. Alhasil ya seperti ini. Makanya pertimbangkanlah dulu dengan matang sebelum kita masuk ke ranah hutang. Ingat, hutang piutang yang kita bentuk itu semuanya ada bunganya. Ya, tidak mungkin kita pinjam 1 juta dibalikan 1 juta, otomatis kita pinjam 1 juta dibalikan lebih. Ya, dari teman-teman semuanya mungkin dari saya cuma itu aja. Cuman kalau Anda menemukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dari debt collector yang melakukan penagihan, saya meminta teman-teman semuanya kumpulkan bukti dengan jelas, kumpulkan bukti dengan benar. Nanti sama-sama kita laporkan juga, biar hal-hal ini ke depannya tidak terjadi lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang kepanikan, yang stres saat ini dapat terbantu dengan sesingkat video yang saya sajikan. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.